Tapi, Pak. Tapi, Pak. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Sehat. Oke. Oh, iya. Nah, saya harap anak-anak sehat, tidak ada yang sakit. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu materi IPA. Dari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang materi bahasa Indonesia ya. Nah, di minggu lalu nah, Alvin matikan dulu suaranya semua. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, di ekosistem kita sudah belajar tentang yang pertama rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Kemudian selain rantai makanan, di dalam rantai makanan kita juga sudah mengenal berbagai macam peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian di situ juga kita belajar bagaimana jika sebuah populasi hilang, tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, mungkin kemarin Pak Fian lihat ketika anak-anak mengerjakan soal, itu masih ada beberapa soal yang banyak salahnya. Nah, untuk itu kita bahas sedikit tentang materi yang minggu lalu ya anak-anak. Kemudian nanti kita bahas sedikit soalnya. Nah, Pak Fian cepat aja untuk materi yang minggu lalu. Pak Fian akan menyampaikan tentang rantai makanan. Sedikit saja, kita ulas sedikit tentang rantai makanan. Nah, belum Pak Fian share screen. Pak Fian akan share screen, nanti membahas ini. Jika nanti ada anak-anak yang masih belum paham, silahkan bertanya ya. Udah kelihatan belum Bu Mawar? Kelihatan? Belum, Pak. Oke anak-anak, ini belum, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Sudah. Ada. Sudah. Oke. Sudah. Oke ya, yuk udah dimatikan. Nah, Alfian akan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan. Nah ini dia. Nah, kita akan belajar tentang rantai makanan ya, sedikit saja dan cepat saja. Kemarin sudah Pak Fian jelaskan tentang rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan itu ada beberapa peran ya. Yang pertama adalah produsen. Siapa yang menjadi produsen dalam rantai makanan? Yang memiliki peran sebagai produsen, iya, tumbuhan. Kemudian ada peran konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain, ya. Pak Fian ulangi, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Nah, yang dimakan, kalau dia konsumen pertama akan memakan tumbuhan. Jadi di sini peran dia adalah hewan herbivora. Kemudian di konsumen 2 dia memakan konsumen 1. Konsumen 1 ini tadi adalah hewan. Maka konsumen 2 ini dia adalah hewan karnivora, pemakan hewan lain. Begitu juga konsumen 3 dan konsumen puncak, dia adalah hewan-hewan pemakan lain. Nah, untuk produsen ini, kenapa dia disebut produsen? Karena dia adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, hanya ada satu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia ada di ekosistem air maupun ekosistem darat. Ya, nanti yang di darat akan kita lihat. Kemudian yang di ekosistem laut juga nanti akan kita sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, dia adalah pengurai atau sering kita sebut dengan decomposer. Siapa yang punya peran seperti itu? Dia adalah jamur, bakteri, atau cacing ya.
Ini yang menguraikan anak-anak. Ya. Ini setiap makhluk hidup akan diuraikan oleh makhluk hidup tersebut, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari ya, ekosistem laut, ini ada fitoplankton, ya, laut dan sungai. Fitoplankton ini ada di laut dan di sungai, anak-anak. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar plankton ya. Plankton itu terdiri dari dua, anak-anak. Ya, plankton itu terdiri dari dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kalau fitoplankton ini itu dia tumbuhan, zooplankton itu adalah hewan. Nah, gimana kita bisa melihatnya? Ya, anak-anak dengar suaranya Pak Fian ya? Nah, ini bisa kita lihat di air dan makhluk hidup ini sangat kecil. Kita bisa melihatnya hanya dengan menggunakan mikroskop. Ini tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, kalau ekosistem laut, ini ada fitoplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dan seterusnya. Ini kemarin sudah kita pahami ya, anak-anak sudah mempelajari ini. Ini cepat saja. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian nanti kita akan masuk di contoh soal yang banyak salah kemarin. Nah, contoh soal rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam. Nah, yang pertama anak-anak lihat itu adalah di produsennya, ya, di produsennya. Produsen itu tadi dia harus sebagai tumbuhan, ya, oke. Bentar. Oke, jawabannya jelas ini ya, karena di sini, ya, lumut. Nah, sebentar anak-anak. Enceng gondok tumbuhan atau bukan? Ya, ikan teri tumbuhan atau bukan? Ikan teri bukan tumbuhan, maka dia jelas salah di sini. Dia jelas salah di sini. Ya, ikan teri itu bukan tumbuhan, dia salah. Maka kita berikan tanda silang di sini ya. Ingat anak-anak ketika mengerjakan harus memberikan tanda silang ya. Ketika dia salah, seperti ketika kita memberikan cara pada bahasa Indonesia kemarin. Ikan teri hewan, jadi nggak mungkin dia sebagai produsen. Teratai tumbuhan, ini masih mungkin. Jadi yang jelas salah adalah pilihan B. Kemudian kita lihat di konsumennya, apakah ikan makan enceng gondok? Bisa jadi. Bisa jadi ikan bisa makan enceng gondok. Tapi apakah hiu makan ikan? Dan apakah hiu ada di kolam? Jelas tidak ya. Jelas tidak. Hiu tidak ada di kolam. Hiu ada di mana? Hiu ada di mana? Laut. Nah, hiu ada di laut. Maka ini jelas salah. Kemudian yang C. Yang C ya. Teratai dimakan ulat. Benar nggak ulat itu makan teratai? Bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Ya, coba dengarkan. Ulat itu adalah hewan yang memakan daun. Ya, ingat, ulat itu adalah pemakan daun. Daun ya, daun yang ada di atas. Bukan daun yang ada di bawah. Maksudnya Pak Fian di bawah di mana? Daun yang ada tumbuhan yang hidup di atas tanah. Biasanya hewan yang memakan tumbuhan yang ada di atas tanah langsung itu adalah belalang. Ya, belalang. Tumbuhan yang ada di atas tanah apa? Contohnya rumput-rumputan. Ada rumput teki, rumput apa saja. Dia yang memakan adalah belalang. Kalau ulat, dia cenderung memakan tumbuhan yang ada di batang, daun yang ada di batang. Paham? Paham. Oke. Ulat itu bisa makan teratai, itu benar. Tapi apakah kelinci makan ulat? Tidak. Kelinci itu herbivora atau karnivora? Kelinci herbivora atau karnivora ya? Herbivora. Betul, herbivora. Dia tidak makan ulat, maka dia salah di sini. Si tanda silang. Nah, maka urutan yang benar adalah lumut. Nila bisa makan lumut atau tidak? Bisa. Lumut
Ini bisa dia di dua tempat anak-anak. Lumut ini ada yang di atas air atau di darat. Lumut juga ada yang di dalam air. Nah, lumut yang ada di darat, dia adalah lumut yang hidup di tempat lembab atau tumbuhan higrofit. Ya, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit. Nah, lumut juga bisa ada di air. Kalau lumut yang ada di air, dia akan dimakan nila. Ya. Kemudian nila akan dimakan bawal. Itu ya. Nah, ini yang kemarin. Ini juga contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Prediksi apabila sebuah ekosistem ada yang punah. Nah, contohnya ini anak-anak. Ya. Coba lihat gambar di sebelah kanan. Sebagai produsen ini adalah padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus konsumen keberapa anak-anak? Dua. Konsumen keberapa? Dua. Satu. Ayo, konsumen keberapa? Satu. Konsumen ke satu. Karena padi tadi sebagai apa? Produsen. Iya, hewan yang memakan produsen itu disebut konsumen pertama. Ular konsumen keberapa? Dua. Elang konsumen keberapa? Elang konsumen berapa? Tiga. Ya, elang karena dia ada di paling akhir, selain konsumen tiga, dia juga bisa kita sebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak itu adalah konsumen terakhir ya. Nah, pada contoh rantai makanan di samping, kemungkinan yang terjadi jika tikus punah atau diburu manusia, maka produksi padi bagaimana? Jika tikusnya punah, jika tikus punah, padi akan semakin banyak. Kenapa? Karena Tidak ada tikus. iya, tidak ada tikus. Konsumennya nggak ada, tidak ada predatornya, sehingga padi meningkat. Tapi kalau tikusnya nggak ada, dia juga akan berpengaruh pada ular. Ular tidak punya makanan. Ular bagaimana ini? Ular bagaimana? Ular populasinya akan menurun. Kalau ular menurun, maka akan berpengaruh pada elang. Elang bagaimana? Populasinya. Elang juga akan menurun. Kenapa menurun? Karena tidak ada hewan yang dimangsa, tidak ada ular. Betul. Sekarang, jika yang dirubah berbeda, ya hewan yang tidak ada berbeda. Jika ular terus diburu manusia, sekarang ularnya yang tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, sebentar, jangan sampai padi dulu. Coba Nana dengarkan. Jangan langsung ke padi. Jika ularnya nggak ada, kita harus yang paling dekat dulu. Ya, yang paling dekat adalah tikus. Tikusnya bagaimana? Semakin banyak, iya. Semakin meningkat apa semakin turun? Semakin meningkat. Benar, dia semakin meningkat. Karena tidak ada predatornya. Kalau tikus meningkat, apa yang terjadi dengan padi? Menurun. Betul. Kemudian apa yang terjadi dengan elang? Elang akan menurun, bahkan bisa mengalami kepunahan. Nah, sekarang dengarkan dulu. Tikus dan elang ini adalah populasi yang berkaitan langsung dengan ular. Kalau padi, dia tidak langsung. Yang langsung ada dua, elang sama tikus. Padi ini populasi yang tidak langsung. Mengalami efek tapi tidak langsung ya. Yang mengalami efek langsung adalah elang dan tikus. Nah, ini contoh yang lain. Nah, anak-anak, ini Pak Fian kasih contoh cara pengerjaannya ya.
Jika komponen rantai makanan di sebuah ekosistem sawah terdiri atas padi, keong mas, burung kuntul, dan ular. Apabila burung kuntul berkembang pesat, kemungkinan yang terjadi adalah. Nah, sebelum kalian mengerjakan, pastikan kalian membuat rantai makanan ini urut. Ini sudah urut atau belum? Nah, ini sudah urut atau belum? Kalau ini kebetulan sudah urut ya. Kalau urut, dibikin seperti ini ya. Dibikin padi, dimakan keong, keong mas dimakan burung kuntul dimakan ular. Dibuat seperti ini. Dibuat bagannya. Di mana kalian membuat bagannya? Kalian membuat bagannya di buku atau di oret-oretan. Paham? Harus dibuat ini. Ya. Kemudian apabila burung kuntul berkembang pesat, ya. Apabila burung kuntul berkembang pesat. Nah, populasi padi menurun dan jumlah meningkat. ini salah ini anak-anak, maaf ya. Ini salah ini. Nah, ini pertanyaannya apabila burung kuntul berkembang pesat. Kita merah-merah dulu ya. Ini kita merah-merah dulu. Ini bagian ini jawabannya salah, maaf. Nah, berkembang pesat. Kalau berkembang pesat, ini kita beri maaf. Nah, kalau berkembang pesat kita beri anak panah ke atas. Seperti ini. Berarti burung kuntul dia naik ya, berkembang pesat. Atau bisa diberikan tanda plus biasanya. Oke, kalau burung kuntul berkembang pesat, apa yang terjadi dengan keong mas? Menurun, maka kita berikan tanda ke bawah. Populasinya menurun. Oke. Kalau keong mas menurun, apa yang terjadi dengan padi? Coba, apa yang terjadi dengan padi? Apa? Coba dijawab. Meningkat. Berarti kita beri tanda anak panah ke atas. Ya. Kalau burung kuntulnya meningkat, apa yang terjadi dengan ular? Menurun atau meningkat? Meningkat. Iya, meningkat. Kalau meningkat pas seperti ini. Ya, akan terbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita jawab. Populasi keong mas meningkat. Benar apa salah? Benar apa salah ini? Salah. Keong mas salah. Kita kasih tanda. Ular menurun. Salah lagi. Berarti pilihan A ini dua-duanya salah. Yang B, populasi padi menurun benar atau salah? Salah. Coba dijawab. Salah. Salah. Meningkatnya benar atau salah? Salah. Berarti ini dua-duanya salah. Kita kasih tanda. Dan kita kasih yang C, populasi keong mas menurun atau salah? Yang ini. Benar atau salah? Salah. Keong mas, populasi keong mas menurun loh mas, Mbak. Coba lihat, keong masnya menurun atau meningkat? Betul. Yang pernyataan pertama ini benar. Kalau ular menurun benar apa salah? Salah. 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 Dia di sini ular meningkat. Maka di pilihan C yang membuat dia salah adalah pernyataan yang kedua. Kita kasih tanda dan kita kasih tanda silang. Seperti ini. Yang D, populasi padi meningkat. Benar. Ular meningkat. Benar. Maka jawabannya adalah D. Ya. Nah, sekarang coba yang ini. Pada suatu ekosistem hutan terdapat rusa, rerumputan, dan harimau. Ya, Pak Fian mau tanya, ini urutannya sudah benar atau belum? Belum. Maka kita harus membuat seperti ini. Perhatikan, kita harus membuat seperti ini. Yang pertama apa? Produsennya coba.
Rerumputan. Rerumputan dimakan oleh apa? Dimakan apa? Rusa. Kemudian rusa dimakan oleh apa? Harimau. Nah, kemudian sekumpulan zebra datang. Zebra ditaruh di mana ini kira-kira? Coba. Zebra ditaruh di mana? Habis rusa. Ya, harimau. Sebentar ya. Adalah sinyal sebentar Aduh. Oke, suara Pak Fian sudah kedengeran. Sudah, Pak. Nah, Berapa? oke, maaf ya, tadi kendala sinyal. Protes. Pak. Pak. Gak kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. 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 Iya. Pak. Iya. Pak. Iya. Pak. Ini suara mana sopo ya? Pak Fian ya, saya Pak. Pak Fian. Suara. Oi. Halo. Pak, halo. 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 Oke. Halo anak-anak, suaranya Pak Fian kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke, coba lanjut lagi, maaf. Zebra kan datang ini dia. Zebra ini pemakan apa? Herbivora atau karnivora? Rumput. Herbivora. Jadi kalau herbivora, dia tidak boleh kamu letakkan di sini. Tidak boleh diletakkan dalam satu garis ini. Dia kamu kasih anak panah lagi, di bawahnya rumput, di sini dia letaknya. Zebra. Ya. Kemudian nanti zebra ini dia dimakan oleh siapa? Harimau. Nah, iya, dia dimakan oleh harimau, maka akan terbentuk seperti ini rantai makanannya. Ya.
Rantai makanannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perkembangan yang terjadi pada ekosistem tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kalau zebra semakin banyak, sekumpulan zebra, maka apa yang terjadi dengan rumput anak-anak? Rumputnya bagaimana? Menurun. Rumputnya akan menurun. Atau semakin menurun. Nah, Akan meningkat. oke, rumputnya menurun, kemudian harimau bagaimana? Meningkat. Meningkat. Coba, kenapa harimau meningkat? Karena Karena mendapat makanan yang lebih banyak. Karena dia mendapatkan makanan yang lebih banyak. Zebra kan banyak ini. Harimau jadi tambahan makanannya banyak. Maka jawabannya C ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kemarin. Anak-anak yang paling banyak salah itu bentar ya. Oke. Nah, kemarin di tempat Pak Fian itu yang paling banyak salah adalah nomor 6. Ya, nomor 6 ini banyak yang salah. Kita lihat soal nomor 6. Nah, ini soal yang hari Selasa ya, soal hari Selasa. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem kebun. Ekosistem kebun. Nah, ada kemarin. Coba. A, kita lihat A. A ini benar atau salah? Salah. Adalah Benar atau salah? salah. Kenapa salahnya? Salah. Karena ada elang. Oke, Elang. kita lihat. Ada Oke, anak-anak, perhatikan ya, perhatikan. Di sini itu, di pertanyaan ini sebetulnya ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu ini, anak-anak. Ekosistemnya apa? Ekosistem apa ini? Kebun. Apa? Ekosistem kebun. Apakah padi ada di kebun? Tidak. Tidak. Ini itu dia ekosistem apa? Sawah. Urutan rantai makanannya benar atau tidak? Seharusnya. Urutannya benar. Padi dimakan tikus benar. Tikus dimakan ular benar. Ular dimakan elang benar. Cuman yang bikin dia salah adalah ekosistemnya tidak sesuai yang diminta. Paham? Dia salah ya. Oke. Kemudian yang D, lihat yang D. Bayam apakah ada di kebun? Ya. Ada di kebun. Belalang bisa makan bayam? Bisa. Tikus bisa makan belalang? Mau dia? Nah, bentar anak-anak, ada suara kereta. Tikus ini hewan herbivora, karnivora, atau omnivora? Apakah tikus pemakan tumbuhan? Apakah tikus pemakan hewan? Atau dia omnivora pemakan segalanya? Herbivora, Pak. Herbivora? Omnivora. Salah. Nah, silahkan dicatat. Dicatat ya. Tikus itu omnivora. Dicatat itu ya. Tikus itu omnivora. Dia pemakan segalanya. Ketika dia pemakan segalanya, maka dia bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan. Namun tidak semua hewan dia makan. Ya. Tidak semua hewan dia makan. Nah, Sendiri dimakan. Anaknya sendiri? Dimakan. Itu namanya kanibal ya. Kalau memakan sesama jenis itu kanibal. Nah, coba. Tikus ini tadi kan Pak Fen bilang omnivora. Walaupun dia omnivora, tapi dia sebetulnya tidak makan belalang. Ya.
Dia tidak makan belalang. Oke, berarti dia di sini salah sebetulnya. Ya, dia salahnya di sini, paham? Dia salah. Kemudian yang C, apakah rumput bisa di kebun? Bisa, oke. Rumput bisa di kebun. Rumput itu bisa di mana saja. Bisa di kebun, bisa di sawah. Tapi apakah kijang ada di kebun? Apa kamu pernah lihat kijang di kebunmu? Nah, kijang di mana? Kijang di mana? Hutan. Iya, dia salahnya di sini, di kijang ya. Kijang serigala ini di hutan. Maka yang C ini salahnya di sini ya, di kijang sama serigala. Silakan nanti atau besok ketika mengerjakan diberikan tanda. Kemudian yang B, bayam dimakan ulat, benar atau tidak? Nah, burung makan ulat, benar? Benar. Kucing makan burung, benar. Nah, untuk burung anak-anak, untuk burung ya. Ketika dalam soal itu dituliskan burung saja, burung ya, burung. Kalau dia burung saja, dia itu berarti bisa dikatakan bisa burung pemakan biji-bijian atau burung pemakan hewan. Tapi kalau disebutkan secara khusus, misalnya disebutkan burung pipit, burung elang, burung kutilang, burung puyuh misalnya. Kalau sudah spesifik atau khusus, maka yang dimakan sesuai dengan burung itu. Pak Fian mau tanya, kalau burung pipit, dia makan apa? Biji-bijian. Betul, burung pipit itu bahasa Jawanya burung emprit. Paham? Burung emprit ya. Burung pipit itu burung emprit. Burung emprit itu pemakan biji-bijian. Kalau burung kolibri, Pak Fian mau tanya, burung kolibri, tahu nggak kolibri? Serangga. Kamu tahu burung kolibri? Burung kolibri itu seperti ini. Perhatikan. Lihat, dia paruhnya bagaimana ini? Burung kolibri ini paruhnya bagaimana? Dia panjang, kemudian kecil. Burung yang paruhnya seperti ini, dia adalah burung-burung pemakan nektar, ya, pemakan nektar. Mengambil dari mana? Dari bunga. Paham? Ini jadi dia pemakan nektar di bunga. Kalau burung pipit seperti ini. Perhatikan nih. Burung pipit. Nah, paruhnya sama atau beda? Perhatikan. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kalau burung yang pemakan biji-bijian, dia itu paruhnya pendek seperti ini. Nah, ini burung gereja juga sama, pendek kan? Dia juga pemakan biji-bijian. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang yang hari Kamis. Itu yang salah di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 7. Kita lihat nomor 1-nya. Nah, ini. Rumput dimakan X, dimakan ayam, dimakan Z, dimakan pengurai. Organisme yang dapat menduduki posisi X dan Z secara berurutan. Maksudnya adalah hewan apa yang menempati huruf X dan Z? Tikus dan musang. Apa? Tikus dan musang. Tikus dan musang ya. Oke. Tikus dan musang katamu ya. Jawabannya berarti D ya. D ya jawabannya ya. Oke. Oke. Tadi ada yang jawab D ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau jawabannya D,
tikus tadi omnivora. Betul ya? Tikus itu omnivora, bisa makan tumbuh-tumbuhan, bisa makan hewan. Tapi apa pernah kamu lihat tikus itu makan rumput, Pak? Saya mau tanya. Tikus makan rumput pernah? Tidak. Tikus tadi di rantai makanan yang sebelumnya dia makan padi. Pada padi, bagian padi yang dimakan itu pada bagian batang daun atau pada biji padinya yang dimakan tikus. Biji padinya atau biji padi atau pada bagian batang dan daun? Biji padinya. Jadi dia salah di sini. Dia salah. Dia tidak bisa, tikus ini tidak bisa menempati huruf X. Kalau Y-nya musang benar apa tidak? Benar. Ya, musang itu bisa makan ayam. Jadi dia yang salah adalah tikus. Kemudian, kalau pilihan jawaban yang A atau yang pertama, apakah rumput dimakan ulat? Tadi rumput bisa makan ulat apa tidak? Ulat bisa makan rumput atau tidak? Tidak. Ulat tadi makan apa? Daun ya. Daun yang menempel pada batang. Yang makan rumput tadi siapa yang bisa? Belalang, kambing, sapi ya, kelinci, dan seterusnya. Maka ini salah lagi di yang ulatnya. Kemudian yang B, burung pipit makan rumput atau tidak? Tidak. Dia pemakan apa tadi? Biji-bijian. Maka burung pipit salah. Kalau ular makan ayam bisa? Bisa. Berarti dia yang salah di burung pipitnya. Kemudian marmut. Kamu tahu marmut, anak-anak? Marmut tuh seperti ini ya. Ini marmut ya. Coba marmut. Perhatikan, ini marmut makan apa? Dia tumbuhan. Dia sejenis tikus tapi pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kalau marmut makan rumput bisa? Bisa. Ular makan ayam bisa? Bisa. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, yang cermat anak-anak. Soal seperti ini memang banyak jebakannya. Apa? Ayam makan marmut, Pak. Ayam makan marmut, Pak. Oh iya, ayam makan marmut apa enggak ya? Oh iya ya. Kemarin aku ragu. Oh iya, ini ada ayam makan marmut ya. Maaf anak-anak. Ayam makan marmut ini ya. Oke, maafin malah. Maaf anak-anak. Maaf ya. Maaf. Berarti ini Pak Fian yang salah bikin kunci ini ya. Maaf. Berarti marmut bisa makan rumput. Ular bisa makan ayam. Tapi ternyata bentar. Ini. Ternyata ayam tidak bisa makan marmut ya. Ya kan? Ya. Oke. Maka kita rubah jawabannya. Jawabannya jadi berubah. Yang mendekati yang mana ini kira-kira? Yang mana? Yang apa? Yang D? Pilihannya hanya ada dua. Apa? Yang mendekati ya. Kita cari yang mendekati ya. Kita cari yang mendekati. Yang X-nya bisa dimakan ayam. Tikus bisa dimakan ayam apa enggak? Enggak. Tidak. Jelas dia tidak makan rumput, dia juga tidak dimakan oleh ayam. Oke? Ini salah ya. Kemudian kalau rumput dimakan ulat, ini masih bisa, tapi jarang sekali ya. Bisa, masih bisa tapi jarang. Kebanyakan ulat itu menempel pada daun ya. Oke ya, ini yang mendekati. Kemudian ayam, apakah makan ulat?
Bisa? Oke, Pak Vin mau tanya. Ayam itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Omnivora. Oh, ada yang jawab herbivora. Ada yang menjawab omnivora. Oke, Pak Fian mau tanya. Bentar, ditahan dulu. Ayam makan biji? Ya. Ayam makan semut? Ya. Makan belalang? Ya. Iya. Iya. Berarti ayam itu termasuk apa? Omnivora. Nah, dicatat itu ayam termasuk omnivora. Oke. Berarti jawaban yang mendekati apa ini? A ya. Oke. Kemudian nomor 2, 3, dan 7. Nomor 2. Nomor 2. Komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular. Nah, ini sudah urut atau belum, anak-anak? Sudah urut atau belum? Belum, maka kita bikin urutannya ya. Oke, sebentar. Saya bikinkan urutannya. Coba, yang pertama kali apa? Yang sebagai produsen apa? Rumput. Jadi kamu harus bikin seperti ini. Rumput dimakan apa? Belalang. Hah? Apa coba? Di situ kok ikut ini ya, ikut ini. Jangan, kalau tikus nggak ada, jangan dimasukkan tikusnya. Ikut ini, ikut organisme yang ada di sini atau makhluk hidup yang ada di sini. Rumput dimakan apa? Belalang. Belalang dimakan apa? Apa? Burung ya? Burung. Burung dimakan apa? Ular. Oke. Burung dimakan ular. Kamu harus buat urutan seperti ini dulu. Kemudian lihat pertanyaannya. Suatu saat terjadi perburuan liar terhadap burung. Berarti burung ini nanti hilang. Ya, burung ini hilang. Burung ini hilang. Ya, burung ini hilang. Kalau burung hilang, tentu akan punya pengaruh terhadap belalang, ular, dan rumput. Belalangnya bagaimana? Kalau burung nggak ada. Meningkat. Belalang meningkat. Kalau belalang meningkat, rumput bagaimana? Menurun. Ularnya bagaimana? Berkurang. Jawabannya jadinya apa? C ya. C. Ini yang rumput dan belalang berkembang pesat, yang salah adalah rumputnya. Belalang berkembang pesat benar. Tapi rumput tidak berkembang pesat. Kemudian yang B, belalang berkembang pesat, tapi ular menurun. Yang D, belalang dan ular punah. Ularnya punah benar, belalangnya dia harusnya berkembang pesat. Oke. Jawabannya C ya. Paham begitu ya, anak-anak ya? Dibikin dulu seperti itu. Kemudian tadi yang banyak salah lagi nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, 3 dan 7 nanti. 3 dan 7. 3. Pada ekosistem terdapat makhluk hidup elang, ikan kecil, lumut, dan pelikan. Sama, ini harus kamu bikin dulu. Coba. Urutannya bagaimana anak-anak? Yang pertama apa ini? Lumut. Dimakan apa? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan? Pelikan.
Kemudian pelikan dimakan elang. Pertanyaannya, jika populasi pelikan menurun, berarti pelikan ini yang hilang. Ya, pelikannya hilang. Ya kan? Nah, pelikannya hilang. Atau besok kamu berikan tanda anak panah ya. Anak panah ke bawah. Kalau pelikannya hilang, ikan kecil bagaimana? Ikan kecil bertambah atau meningkat? Kalau ikan kecil bertambah atau meningkat, maka lumutnya menurun. Oke, ini lumut menurun, ikan bertambah. Kemudian elangnya bagaimana? Kalau pelikannya nggak ada, elangnya menurun. Maka jawabannya D. Kemudian yang A salahnya di mana, anak-anak? Yang A salahnya apa? Populasi lumut meningkat ya, yang salah di sini. Kemudian yang B salahnya apa? Yang B salahnya apa? Elang meningkat. Yang C sekarang, yang C salahnya apa? Lumut dan elang meningkat. Lumut dan elang meningkat. Kedua-duanya salah. Oke. Kemudian yang nomor 7, satu lagi. Suatu ekosistem kebun terdiri dari ulat, ular, burung kutilang, dan pohon jambu. Nah, sekarang kita bikin urutannya. Produsennya apa? Apa? Pohon jambu. Pohon jambu dimakan apa? Apa? Pohon jambu dimakan ulat. Ulat dimakan? Ulat dimakan? Burung kutilang. Burung kutilang dimakan oleh ulat. Oke. Ulat dan ular itu beda ya. Ulat itu pemakan daun. Kalau ular itu karnivora, pemakan hewan yang lain. Nah, pertanyaannya, apabila burung kutilang diburu oleh manusia, maka berarti burung kutilangnya ini dia menurun, ya kan? Atau hilang, dia hilang, punah. Apa yang terjadi dengan ulat? Ulat meningkat. Kalau ulat meningkat, maka jambunya bagaimana? Menurun atau berkurang. Kemudian, karena burung kutilang nggak ada, ularnya menurun. Nah, jawabannya C. Populasi ulat berkembang, ular menurun. Yang A, kok salah kenapa? A kok salah kenapa? Populasi ulat dan ular berkembang. Ulatnya benar berkembang? Ular salah. Nah, ulatnya benar tapi ularnya salah. Yang B, populasi ulat dan ular sama-sama menurun. Salah semua. Apa? Salah semua. Salah ulat. Oh, yang salah hanya ulat. Kalau ularnya menurun, benar, ya kan? Oke. Yang D, populasi ulat menurun, ular berkembang. Kedua-duanya salah. Oke. Caranya seperti itu. Paham? Paham. Caranya seperti itu ya. Besok kalau ada soal lagi, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, anak-anak, waktu kita ternyata sudah habis sampai jam 10 dan kita belum sempat membahas materi yang simbiosis. Nah, yang simbiosis tadi yang anak-anak baca di materi apa? Jam 8 tadi, itu besok Pak Fian jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Yang ini
Oke, yang ini masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Sekarang sudah paham? Sekarang sudah paham? Mudah apa sulit? Nah, oke. Kata kuncinya, Mudah sulit. kata kuncinya dia butuh gambaran, maka anak-anak gambar bagiannya. Kalau belum urut, urutkan. Kalau belum urut, diurutkan. Kalau sudah urut, ya tinggal dikasih coret-coretan. Ya, Pak. Ya. oke. Kita sampai sini dulu. Hari ini belum Pak, jadi Pak Fian kasih tugas karena kita belum membahas materi ya. Tugasnya besok saja. Jadi nanti yang tugas untuk IPA tidak akan Pak Fian share ya. Pak Fian share di minggu berikutnya saja, oke? Ya. Ya, sudah. Demikian yang bisa Pak Fian sampaikan. Oh ya, ada satu lagi pengumuman yang Pak Fian kelupaan. Besok pagi anak-anak Vikon lagi matematika sama Bu Mawar jam 9 ya, jam 9 sama Bu Mawar. Jangan lupa. Ya. Nanti anak-anak siapkan buku, algendon sama oret-oretan sama seperti kemarin. Dan Pak Fian harap semuanya ikut ya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi sama Pak Fian di minggu depan. Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.